Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA subtema 2, yaitu tema 4 subtema 2. Dalam hari ini materi yang akan kita bahas adalah cara menghemat energi listrik ya. Sebelumnya sudah kita bahas itu apa listrik dari pembangkit sampai penyaluran. Sekarang kita bahas cara menghemat energi listrik. Cara menghemat energi listrik ini ada beberapa cara. Di antaranya adalah memasang daya listrik di rumah sesuai dengan keperluan. Keperluannya apa? Maka daya listrik ini di rumah ini dipasang sesuai dengan keperluan rumah tangga ya. Yang kedua adalah menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau watt yang kecil. Nah, ingat ya, peralatan yang kita gunakan di rumah dipilih yang memiliki daya atau wattnya yang lebih kecil. Yang ketiga adalah mengganti lampu dengan lampu hemat energi ya. Pilihlah lampu yang hemat energi agar tidak membutuhkan daya yang besar. Yang keempat adalah menggunakan alat elektronik secara bergantian ya. Alat elektronik yang kita punya di rumah kita gunakan bergantian satu dengan yang lainnya, jangan digunakan bersama-sama, nanti akan menyedot daya listrik yang besar. Yang kelima adalah memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi sampai sore. Jadi kalau siang hari intinya itu tidak memakai lampu ya, usahakan tidak bisa memakai lampu sehingga buatlah ventilasi rumah itu sehingga di rumah itu ada cahaya yang masuk, dan di rumah tidak memerlukan cahaya lampu tapi cukup cahaya matahari saja, sudah cukup untuk menerangi rumahnya. Itu adalah bermacam-macam cara menghemat energi listrik. Nah, masih cara-cara menghemat energi listrik yaitu membatasi waktu menonton televisi ya. Biasakan menonton televisi ya. Sudah kita bahas juga di dalam PPKN bahwa ketika sudah selesai menonton televisinya kita matikan. Di samping menghemat energi listrik juga akan menghemat atau membuat televisi kita menjadi awet ya, tidak mudah rusak karena kita gunakan untuk seperlunya saja. Yang selanjutnya adalah mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Nah, kalau udara sudah sejuk maka cukup kipas angin kita matikan. Tidak usah kita menggunakan kipas angin, cukup dibuka jendelanya saja. Yang ketiga yaitu mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan ya. Barang-barang elektronik kita kalau sudah tidak digunakan sebaiknya stop kontaknya dicabut dari aliran listrik. Itu akan menghemat listrik dan juga membuat barang-barang elektronik kita menjadi awet. Terus jangan biarkan pengisi daya telepon atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Nah, misalkan laptop kita atau handphone kita habis kemudian dicas,
Maka jangan sampai ketika ngecas itu sampai semalaman suntuk. Usahakan kalau sudah baterainya terisi penuh, ya kita cabut stop kontaknya. Jangan sampai dibiarkan stop kontaknya tetap nempel terus dan tetap ngisi terus, akhirnya apa, baterai kita cepat usang dan cepat menjadi drop. Yang selanjutnya yaitu mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Apabila cahaya di ruangan tersebut sudah cukup, maka kita matikan. Cukup buka jendela, kita manfaatkan cahaya matahari yang dari luar. Nah, yang selanjutnya ini ya, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Nah, dalam hal ini daya yang kecil dipilih yang terang, kecil tapi yang terang. Nah, maka dari itu dalam hal ini ada 3 jenis lampu. Lampu yang pertama yaitu lampu pijar, kemudian lampu neon, terus lampu LED. Ada 3 jenis lampu ini ya, silahkan nanti bisa dipilih ya. Lampu pijar ini adalah lampu yang berasal dari pemanasan filamen yang dialiri listrik. Sedangkan lampu neon ini merupakan pendarahan fosfor karena adanya gas merkuri yang dialiri listrik. Sedangkan lampu LED adalah lampu yang berasal dari pancaran cahaya diode. Nah, dari ketiga jenis lampu ini, lampu LED adalah lampu yang paling efisien, paling terang, juga paling efisien hemat energi listriknya. Dayanya kecil tapi tingkat terangnya lebih terang dibandingkan lampu pijar dan lampu neon. Inilah yang menjadi pilihan pada masa-masa era globalisasi kayak gini ya, sehingga daya yang dibutuhkan kecil tapi lampu yang dihasilkan, cahaya yang dihasilkan adalah terang. Inilah yang diperlukan untuk masa-masa sekarang ini, dan banyak sekarang lampu-lampu hias, lampu-lampu rumah sekarang banyak yang menggunakan LED karena lebih irit daya listriknya. Oke, selanjutnya untuk tugas silahkan kerjakan di Bupena halaman 37 ya. Tugas silahkan dibuka Bupenanya halaman 37, dikerjakan di buku tulis, jangan lupa tulis namanya. Oke, sekian dan terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga hal ini bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat. Silahkan bila berguna, silahkan didengarkan videonya ini sampai paham. Bila kurang paham, bisa cari referensi yang lain, baca buku yang lain. Demikian pertemuan kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.